Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan web kami yang berjudul Elektrotech. Oke, di mana Elektrotech ini untuk pertama penjelasan awalnya itu adalah sebuah website belanja online e-commerce seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Tapi untuk Elektrotech ini lebih apa lebih untuk satu nian aja kayak buat elektronik doang, nggak kayak Shopee yang bisa belanja baju dan lain-lain. Oke, jadi yang pertama kita lakukan di sini adalah kita login dulu. Oke, boleh login. Oke, di sini adalah menu tampilan dari login akunnya. Uh, ada email, bisa pakai email dan password. Tapi kita proses buat registernya dulu untuk pendaftaran. Boleh di ituin daftar dulu aja. Oke, jadi di sini ada daftar diri, yang dimana daftar diri itu ada masuk dalam kayak nama lengkap, terus ada email, terus ada password gitu. Seperti itu. Terus nanti setelah itu ada konfirmasi dari passwordnya juga gitu untuk lanjut ke bawah sedikit. Ya boleh diisi. Oke, jadi setelah sudah masuk tampilannya, di situ juga langsung ada terlihat profil, yang dimana itu profil dari si penggunanya tersebut. Terus boleh di scroll ke bawah ya. Di bawah ini ada kategori produk, yang dimana kategori produknya itu masih sedikit. Ada smartphone, laptop, TV dan audio, kamera, gaming, dan home appliance. Nanti kita satu-satu bahas. Terus bisa dilanjut ke bawahnya. Lanjut ada produk unggulan. Ini produk yang lagi naik-naiknya dan yang sering banget dilihat sama orang dan sering juga dibeli. Terus juga ada kategorinya apa, habis itu ada harganya berapa juga. Di situ juga ada tambah keranjang dan detail. Oke, boleh dilanjut ke bawah. Oke, ini produk baru. Sebenarnya produk barunya itu bisa yang nambahin cuman admin doang sih. Nanti admin juga bakal dijelasin buat gimana cara proses masuk produk barunya itu. Oke, lanjut. Yang teraris seperti sama juga, nanti bisa admin yang ubah, bisa dilanjut lagi ke bawah. Oke, ini sebenarnya cuma tambah sedikit sih. Kita tuh ada yang namanya sale akhir tahun, itu nanti ada countdown-nya gitu. Itu kalau lagi berjalan. Mungkin ini buat contoh doang sih. Kita belum bisa buat apply buat bisa berjalannya. Mungkin nanti. Boleh dilanjut ke bawah. Dan ini ada brand terkemuka. Sebenarnya situ ada banyak sih. Mungkin ini ada kesalahan, jadi mungkin nanti bisa diubah. Oke, boleh ke produknya. Oke, di tab produk ini kita bisa lihat itu produk yang tersedia apa saja. Terus ada juga tadi ada kategori dan urutkan yang misalkan dari terbaru terus maupun yang terlama. Nanti setelah bisa di itu kita bisa langsung bisa diterapkan, dan juga ada tombol reset yang bisa ngeriset dari awal jadi gitu. Terus ada juga cari produk yang bisa langsung nyari barang apa yang kita pengen. Oke, bisa dilanjut ke bawah lagi, boleh. Lalu lanjut ke kategori. Ya, ke tab kategori. Oke, kayaknya masih masih ada yang salah sih, jadi nggak apa-apa, di back aja. Terus langsung kita lompat ke tentang kami aja deh. Oke, tentang kami itu kayak nggak banyak sih yang bisa jelasin. Itu apa ya, satu tab yang cuman ngejelasin bahwa Elektrotech itu adalah e-commerce yang sejak tahun 2010,
jadi destinasi terpercaya untuk semua kebutuhan elektronik dengan komitmen untuk memberikan produk berkualitas dan layanan terbaik. Terus ke bawahnya juga itu juga menjelaskan tentang gimana itu Elektrotech dibuat dan tahun berapanya juga, serta histori-histori yang lainnya juga. Terus bisa lanjut ke tab kontak. Oh, kontak juga kayak masih ini masih error jadi nanti ya dibahas. Terus boleh lanjut ke cari produk mungkin status search. Ya situ ada produk apa bisa cari produk apapun sih yang apa ya misalkan langsung mau nyari HP Samsung itu nanti bakal langsung keluar eh, input dari si HP Samsungnya itu. Terus di sebelahnya juga kita ada love ya itu whitelist. Whitelist tuh kayak ini sih misalkan kita mau beli barang apa terus kita pengen tapi kita belum punya duitnya nih kita bisa whitelist dulu buat naruh simpen gitu loh gitu. Jadi wireless ini tuh berguna banget buat kalau yang pengen beli tapi masih ditunda-tunda bisa di wireless dulu di situ. Terus juga ada icon dari keranjang. Icon dari keranjang tuh ketika kita udah beli terus bisa masukin ke dalam keranjangnya tersebut lalu bisa langsung di check out. Mungkin bisa dicoba nambah atau di. Nah, nanti setelah kita terus tambah akan masuk ke dalam situ dan di situ bakal masuk notanya kayak ringkasan belanjanya berapa, terus total pembayarannya berapa. Habis itu kita bisa lanjut langsung ke pembayaran seperti biasanya gitu. Dan ini adalah ringkasan dari checkout-nya. Itu nama lengkapnya semua juga ada, nomor telepon dan alamat lengkap juga bisa diisi serta kota dan kode pos. Metode pembayarannya kita juga baru ada transfer bank, kartu kredit dan e-wallet gitu. Terus ada catatan opsional juga sih buat kurirnya itu atau buat dari penjualnya gitu. Nanti setelah itu bayar sekarang. Oh, nomor teleponnya dulu mungkin. Pembayarannya udah dipilih belum? Ya mungkin transfer. Nah, setelah berhasil nanti bakal ada detail pesanannya, kode-kodenya gitu. Terus nanti status pesanan menunggu pembayaran dan kan tadi udah metode pembayaran transfer bank kan. Jadi kalau misalkan udah ditransfer ya bakal apa status pesanannya bakal berubah jadi menunggu pemesanan dari si ininya gitu. Terus kita juga tadi kan transfer bank karena ya mungkin BCA atau BNI dan lain terus ada informasi pengiriman dan lain-lain. Mungkin kalau untuk bagian dari user hanya itu sih yang bisa kita sampaikan doang terkait si usernya itu bisa dari awal tuh ada login dan registernya lalu bisa terus bisa mesen terus ada whitelistnya juga serta yang seperti tadi kita lihat sama seperti e-commerce lainnya pada umumnya tapi Elektrotech itu hanya menjual barang-barang elektronik seperti HP, laptop dan lain-lain sepanjangnya. Dan sekarang kita masuk ke dalam proses dari si adminnya. Itu nanti di admin itu dijelasin nama rekan saya Muhammad Rifai. Itu di situ dijelasin kayak admin tuh bisa nginput barang, terus juga bisa apa yang kayak lain-lain lah sebagainya dari si admin itu untuk memasukkan barang-barang dan sebagainya ke dalam website ini gitu. Mungkin boleh dilanjut oleh Muhammad Rifai. Oke, baik. Terima kasih Dandi. Izin di sini saya akan melanjutkan presentasi dari web yang sudah kami buat, web e-commerce. Nah,
Tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Dandi untuk tampilan user seperti tadi. Di sini kita akan melanjutkan untuk tampilan pada admin. Nah, di sini kita keluar dulu. Oke, untuk admin itu tersendiri, kami ngebuatnya itu dalam satu tampilan, ya cuma diberikan tombol login admin seperti ini. Jadi di user itu ada tombol, ya nanti akan muncul tombol seperti ini. Nah, yang bisa login hanya admin, meskipun nanti ada user yang mencoba atau iseng masuk itu nggak akan bisa karena pembuatannya itu khusus hanya untuk admin. Seperti itu. Kita langsung aja masuk. Nah, ini untuk tampilan halaman login admin yang sudah kami buat. Nah, di sini juga kita bisa buat akun baru. Di sini ada nama lengkap, terus email administrator, password, dan konfirmasi email, dan juga peran kita nih sebagai apa nih dari si admin tersebut. Apakah admin konten, atau admin produk, admin pemesanan, atau super admin. Ya, kita bisa itu. Oke, karena sudah punya akun, kita bisa kembali lagi ke halaman loginnya. Oke, nah di sini kita langsung masuk ke halaman dashboard daripada admin. Nah, sebelumnya saya sudah menginputkan, ya ada dua produk, ada Samsung S24 sama iPhone 14. Nah, di sini sebelumnya saya sudah menginputin, yang tadi kita bisa lihat itu sudah muncul ya, langsung muncul ke dashboard si user gitu. Jadi dari admin tersebut sudah bisa menginputkan beberapa produk. Oke, coba kita langsung inputin dulu aja untuk tambah produk. Oke, sorry. Nah, di sini tambah produk baru ya, perfection. Nah, di sini di halaman ini kita masuk untuk menginputkan nama produk baru. Contohnya kita masukin jenis TV deh. LG Smart TV. 50 in. 50 inch. Nah, untuk halaman penginputan tambah produk baru, di sini ada beberapa kolom yang kita isi. Yang pertama nama produk, dua deskripsi, tiga terus ada kategori, terus ada merek atau brand, terus ada harga. Nah, harganya dia normalnya berapa, terus kita ada diskon atau enggak nih. Kalau misal kita ada diskon, kita bisa masukin berapa persen dari diskon tersebut. Terus jumlah stoknya. Kita masukin tadi kan jenisnya adalah TV. Itu dia brandnya LG. Terus untuk harganya kita masukkan di 10 juta. Oke. Nah, kita coba tes untuk masukin harga diskonnya itu sebesar 12%, dengan stoknya kita masukin 10 aja. Nah, ini udah kita isi. Nah, lanjut kita simpan produk. Ini akan otomatis masuk ke halaman si user tersebut. Nah, jadi untuk produk ini akan otomatis masuk ke halaman user. Oke, kita bisa kembali lagi untuk halaman produknya. Sini karena masih ada kesalahan, jadi untuk halaman setelah kita menambahkan produk, dia baru stop sampai di sini. Untuk dashboard dan lainnya masih ada kesalahan, jadi belum bisa kita klik. Itu dia masih mengarah ke posisi sini semua, halaman ini tuh. Jadi kita harus nge-back dulu. Oke, kita coba tes
logout. Ya, kita login ke ke akun ini lagi, user. Nah, kita langsung masuk ke produk. Nah, ya seperti yang tadi kita udah input kan, nih sudah masuk nih. LG Smart TV 50 inch dengan harga 10 juta. Oke, dia udah otomatis masuk. Oke, kita coba langsung tambahkan ke keranjang. Nah, untuk masuk kembali. Oke, sorry. Nah, terus juga untuk brand. Nah, kenapa tadi pada saat rekan saya menjelaskan untuk brand terkemuka itu hanya muncul Apple dan Samsung. LG-nya tadi belum ada karena saya tadi baru menginputkan dua jenis brand, yaitu dari Samsung dan dari Apple tersebut. Nah, ketika saya sudah menginputkan satu lagi brandnya itu dari LG, nah di sini akan muncul langsung brand terkemukanya apa sih? Ada LG. Gitu. Nanti misalnya saya masukin brand lain seperti ada Xiaomi, ada Asus, terus mungkin ada Vivo dan yang lainnya akan muncul di sini nih. Ya brand terkemuka yang paling ininya, yang paling banyak dicari orang. Seperti itu. Nah, ini untuk penjualan karena tadi rekan saya sudah menjelaskan untuk Samsung S24-nya sudah melakukan check out. Jadi di sini udah terjual satu. Dan untuk iPhone 14-nya dan Smart TV-nya karena belum melakukan check out, jadi belum ada terjualnya. Seperti itu. Oke, coba kita keluar lagi, kembali ke admin lagi. Oke, jadi untuk tampilannya setelah kita masukin produk baru dari apa tadi, produk baru di dashboardnya akan muncul nih seperti ini, tambah produk yang tadi udah kita lakuin akan muncul tampilannya seperti ini ya. Mungkin itu aja untuk penjelasan dari saya mengenai admin dan dari rekan saya juga mengenai user. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada rekan saya dan Adi Putra. Baik, terima kasih. Jadi yang kita sudah bahas, yang dimana saya membahas dari sisi user dan rekan saya membahas dari sisi adminnya. Jadi mungkin yang bisa kelompok kami sampaikan untuk itu juga masih banyak kekurangan yang tadi seperti dilihat, mungkin nanti bisa kita perbaiki untuk waktu yang lain. Dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.